Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorandra Priyatna, berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau kelas 2019B. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra yang bermuatan kritik sosial. Baik, di video kali ini saya mengkritik film yaitu Stip dan Pensil yang bermuatan kritik sosial. Alasan film Stip dan Pensil ini diproduksi karena film ini menceritakan tentang masalah sosial mengenai pendidikan di daerah yang berada di tepi kota Jakarta. Cerita ini mengisahkan bahwa Tony yang diperankan oleh Ernest Prakasa, Agi yang diperankan oleh Ardit Erwanda, Bubu yang diperankan oleh Caca Sabira, dan Saras yang diperankan oleh Indah Permatasari merupakan teman dekat dan mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama kaya dalam materi. Kebanyakan teman-teman sekolahnya menganggap mereka sombong dan terlalu eksklusif. Suatu ketika saat kelompok mereka masuk nominasi sebagai salah satu karya esai terbaik, Tony secara percaya diri karena ditekan oleh seorang citizen jurnalis di sekolahnya menyanggupi untuk mewujudkan esai tersebut. Tidak hanya dalam kata-kata saja, mulailah mereka membuat sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu di perkampungan kumuh. Naskahnya ditulis oleh Joko Anwar, sutradara kenamaan Indonesia dan banyak yang mengatakan juga sebagai salah satu sutradara Indonesia terbaik saat ini. Joko Anwar dengan pintar menyempilkan berbagai sindiran halusnya terhadap kehidupan sosial Indonesia dan sesekali pula menyinggung masalah Pilkada DKI. Terlihat juga di trailernya saat adegan kepala RT sekaligus kepala pemulung yang diperankan oleh Ari Kriting menanyakan maksud kedatangan 4 orang tersebut untuk membangun sekolah. Dia menebak, kalian pasti bukan orang Pemkot ya? Nggak ada orang Pemkot yang sipit seperti ini. Hal ini merupakan sindiran kepada sikap diskriminatif yang dulu terjadi saat sosok minoritas yang dihalangi atau dilarang saat ingin masuk di dalam kepemerintahan nasional maupun daerah. Ini juga bisa menjadi sindiran kepada minoritas yang juga seakan kurang minat masuk ke dalam pemerintahan. Namun sekarang sudah mulai berubah. Jika melihat orang-orang yang bekerja maupun menjadi volunteer pada program Pemkot DKI yaitu Jakarta Smart City yang cukup banyak dari ras dan agama yang beragam. Pandangan lainnya juga terhadap sikap alasan eksklusivitas minoritas dan mengapa minoritas lebih ingin tinggi di negara lain daripada di Indonesia. Ada lagi sindiran terhadap pers di Indonesia yang tidak berimbang pemberitaannya dengan beberapa memberitakan berita hoax. Ini terlihat dari seorang murid SMA yang menjadi citizen jurnalis melalui smartphone-nya yang langsung dia unggah ke YouTube, tetapi dia mengedit dan tidak mengonfirmasi kepada kedua belah pihak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pendidikan yang masih dianggap kurang penting atau tidak diperhatikan oleh pemerintah. Lihat saja bagaimana masih banyak anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Orang tuanya pun malah menyuruh mereka lebih baik mencari uang dengan cara mengamen atau memulung. Ada suatu adegan di mana seorang anak mengembalikan dompet seorang ibu yang terjatuh setelah dia mendapatkan pendidikan pada sekolah gratis tersebut. Tetapi teman-temannya tetap mau mengambilnya. Ini merupakan sindiran terhadap para koruptor di negeri ini yang seakan-akan mereka sama bodohnya dengan anak-anak yang tidak bisa membaca tulis itu. Terlebih lagi saat relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota karena hasutan, ancaman dan berita bohong menyebabkan banyak penolakan. Padahal jika ditelaah lebih baik, kehidupan mereka tentu akan jauh lebih baik dengan relokasi tersebut. Itulah mengapa pendidikan menjadi hal utama pada film yang berjudul sesuai dengan alat tulis yaitu Stip dan Pensil yang selalu dipergunakan saat melakukan kegiatan pengajaran dan pembelajaran saat ini. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.